Aduh, pusing banget. Gak ngerti lagi, susah, ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian nonton video ini. Welcome back to our channel. Jadi mungkin sebelumnya beberapa dari kalian udah ada yang mengenal saya dari video saya sebelumnya, dan mungkin ada beberapa yang baru menonton video ini. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Tiara Harnanda Syartika dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah membahas atau menyebutkan sedikit materi tentang hari ini atau pembahasan soal hari ini, yaitu mengenai turunan dan juga integral. Nah, jadi mungkin teman-teman semua kalau ngedengar kata turunan atau integral tuh pasti kayak, aduh, pusing banget, gak ngerti lagi, susah, ribet, apa segala macam. Tapi kali ini saya akan mencoba menjelaskan pembahasan soal ini dengan cara yang lebih simpel ataupun cara yang teman-teman mudah pahami. Jadi daripada kita membuang-buang waktu ya, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya aja yuk. Oke teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama dan kedua ini akan saya membahas soal mengenai turunan. Lalu pembahasan soal ketiga dan keempat itu saya akan membahas mengenai integral. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar dari 2x dikurang 3. Nah, ini pasti kalian bakal bingung pertamanya gara-gara kok bisa akar, kok jadi akar, kok ribet ya gitu. Tapi pertama-tama cara menentukan turunannya itu kita ubah dulu fungsi f(x)-nya menjadi pangkat. Jadi akar itu kalau dipangkatkan menjadi setengah, diubah bentuknya menjadi setengah. Jadi kan f(x) sama dengan 2x kurang 3 dipangkatkan setengah. Nah, untuk yang turunannya itu kan rumusnya f aksen x ya. Yang mana rumusnya itu berarti kan ax pangkat n dikurang 1. Nah, untuk yang 2x dikurang 3 pangkat setengah, berarti setengahnya itu pindah ke depan, jadi setengah dikali 2x dikurang 3 dipangkatkan min 1/2. Nah, kenapa bisa jadi min 1/2? Karena kan rumusnya kan ax dikurang n kurang 1. Nah, untuk n kurang 1-nya itu berarti kan setengah dikurang 1. Nah, makanya jadinya min setengah. Lalu dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Karena untuk yang rumus untuk bentuk turunan yang seperti ini, untuk bentuk f(x) yang seperti ini, setelah yang ada di dalam pangkat itu sudah diturunkan, lalu untuk yang bagian yang aljabarnya yang 2x kurang 3-nya itu diturunkan juga. Jadi turunan dari 2x itu 2, makanya dikali 2. Jadi sama dengan 1 per, ini kan 2x kurang 3 pangkat min setengah itu sama dengan, kan kalau pangkat setengah akar dari 2x kurang 3. Kalau pangkat min jadi dia di bawah, jadi 1 per. Jadi 1 per akar dari 2x dikurang 3. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal nomor 2. Nah, jadi kan tadi sebelumnya kita udah membahas tentang yang turunan pertama ya, turunan pertama, dan mungkin teman-teman semua ini udah tahu juga cara pengerjaannya. Dan di sini saya cuma membahas contoh soalnya saja. Lalu untuk yang turunan kedua, nah turunan kedua ini berarti kita turunkan sekali, lalu dari turunan yang itu kita turunkan lagi. Nah, jadi di sini nih soalnya memang terlihat gampang, cuman kadang bikin kita bingung. Nah, jadi di soal ini kan turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 2. Nah, berarti cara pengerjaannya 3x ditambah 2 itu kalau diturunkan 3.
ya kan? 3 dikali X X pangkat 1 dikurang 1. Berarti 3. Dan diturunkan lagi 3 ini, karena dia tidak ada variabel X-nya, jadi turun keduanya itu nilainya 0. Jadi untuk semua rumus kayak fx sama dengan k, itu kalau misalnya diturunkan sama dengan 0 turunannya. Nah, untuk ini kan dia kan 3 kan, kalau diturunkan lagi nilainya jadi 0. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dan ini jatuhnya lebih kayak pemahaman konsepnya aja ya. Sebenarnya ini mudah kok, cuman kadang kita yang merasa kalau soalnya itu sulit. Oke, tadi turunan biasa sudah, turunan kedua juga sudah. Kita lanjut ke contoh soal integral ya. Oke. Di sini soalnya yaitu tentukan integral dari integral 3x ditambah 2 per akar x dx. Nah, untuk yang ini kita ubah dulu akar x-nya kita jadiin pangkat lagi. Dan setelah dipangkatkan itu berarti jadinya x pangkat setengah ya. Jadi cara pengerjaannya adalah integral dari 3x per x pangkat setengah ditambah 2 per x pangkat setengah. Jadi ini tuh kita pisahkan lah, kita pisahin. Jadi kita pisahin pengerjaannya di 3x sama di 2-nya itu sama-sama dibagi x pangkat setengah. Nah, untuk yang pengerjaan di bawahnya lagi kan sama dengan integral dari 3x pangkat setengah ditambah 2 per x pangkat setengah dx. Nah, kenapa bisa jadi 3x pangkat setengah? Nah, jadi 3x pangkat setengah itu karena x pangkat setengah ini kan bagiannya di ini ya, penyebut ya. Di penyebutnya itu kalau misalnya kita ubah ke pembilang maka pangkatnya jadi minus. Jadi x pangkat setengah. Berarti kan kalau x pangkat 1 dikurang setengah, berarti nilainya setengah dong. Jadi x pangkat setengah. Ditambah, nih lanjut ya, 2 per x pangkat setengah dx. Nah, kita lalu langkah selanjutnya kita ubah integralnya itu ke bentuk lain. Integral itu bisa diubah ke bentuk, kan kalau ini kan bentuknya jadinya fx tambah gx ya, gitu. Ini kita ubah jadi integral fx ditambah integral gx, itu sama nilainya. Jadi integral dari 3x pangkat setengah dx ditambah integral dari 2 per x pangkat setengah dx. Nah, untuk yang nilai dari integral ini, itu caranya ini teman-teman, rumus dari integral itu kan 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Nah, bedanya kalau turunan dikurang, kalau di integral ditambah. Nah, berarti kan nilainya itu kan 3-nya dikeluarkan dulu ya, karena itu kan kalinya. Berarti kan yang kita integralkan tuh itu yang variabel x-nya ya. Jadi 3-nya dikeluarkan dulu. Lalu berarti kan setengah, berarti 1 per n-nya kan setengah. 1 per setengah tambah 1 dikali x pangkat setengah ditambah 1. Nah, jatuhnya itu kan nilainya x pangkat 3 per 2 per 3 per 2. Nah, 3 per 2-nya ini kan merupakan ini ya, bukan bagian dari variabel x-nya, jadi dia bisa dikeluarkan. Nah, jadi 3 per 2 itu kan kalau misalnya dipindah ruaskan gitu ya, jadinya kan 2 per 3 tuh dikeluarkan nilainya, karena bentuknya kan di situ 1 per 3 per 2. Itu kalau misalnya mau dikali, jadinya kita putar jadi 2 per 3. Nah, 2 per 3 itu dikali sama yang 3 tadi di luar, maka hasilnya 2. Nah, lalu untuk bagian di dalamnya itu kan x pangkat setengah tambah 1 ya 3 per 2 ya. Berarti bisa dibuat menjadi x dikali x pangkat setengah, atau kita bilang x
akar dari X, maaf. Nah, makanya untuk yang pengerjaan dari integral 3X pangkat setengah dx itu jadinya 2X akar X. Nah, ditambah, nah integral dari 2 per X pangkat setengah ini sama, kita ubah dulu pangkat setengahnya ini jadi pembilangnya. Nah, jadi kan dia kan kalau dijadikan pembilang maka 2 dikali X pangkat min setengah. Nah, habis itu ya kita integralkan lah. Kalau 2 diintegralkan tetap 2, dikeluarin ya 2-nya. Lalu untuk yang X pangkat minus setengah, itu kan kalau diintegralkan jadinya 1 per min setengah ditambah 1 dikali X pangkat min setengah ditambah 1. Nah, jadi kan 1 per min setengah tambah 1 berarti setengah, jadi 1 per setengah dikali X pangkat min setengah ditambah 1 berarti X pangkat setengah ya. Jadi nilainya jadi seperti ini, 2 dikali integral dari X pangkat setengah per setengah. Nah, setengahnya ini kalau kita per setengah yang di bagian penyebut itu kan kalau kita ubah jadi perkalian jadinya 2 ya. Jadi 2 kali 2 itu 4. 4 lalu 4 dikali akar X, karena di situ X-nya pangkat setengah. Jadi dia ini udah integralnya sudah hilang ya, maaf tadi teman-teman saya sebut masih ada sebut integralnya, tapi itu sebenarnya integralnya sudah hilang. Oke, jadi nilai semuanya itu hasilnya adalah 2X akar X ditambah 4 akar X. Nah, karena kalau bentuk integral itu harus ditambah belakangnya C, maka hasilnya adalah 2X akar X ditambah 4 akar X ditambah C, yang mana C elemen real. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman semua, itulah pembahasan soal mengenai turunan dan integral dari saya. Thanks for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi supaya kalian bisa lebih update video terbaru dari kami. See you next time!